Jadi saya tentu merasa senang ya sudah bisa membersamai masyarakat ya. Jadi kalau saya sampaikan tadi ada hormon kebahagiaan nih, endorfinnya keluar nih Mbak. Jadi saya ikut merasakan kebahagiaan bersama masyarakat dan warga. Kita memberikan itu sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Apa kabar pemirsa? Program proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda. Di akhir pekan yang cerah ini, kita akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi daerah pemilihan Jateng 2 DPRD Jateng yang meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Dan tentu saja kita akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat salah satu wakil rakyat anggota DPRD Jawa Tengah. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Semarang dan sudah berada di kediaman dari Ibu Dr. Hajah Solehah Kurniawati, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, selain sebagai anggota Dewan, ternyata Ibu Dr. Hajah Solehah Kurniawati juga berprofesi sebagai dokter. Nah, hari ini kita akan kulik-kulik apa saja kegiatan beliau selain duduk menjadi anggota Dewan. Tetap ikuti kebersamaan saya bersama dengan Bu Ati hari ini pastinya dalam Proaktif. Ya, beliau adalah Solehah Kurniawati, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang saat ini duduk di Komisi B DPRD Jateng. Sri Kandi Gedung Berlian ini selain sebagai wakil rakyat juga merupakan seorang dokter yang biasa praktik di wilayah Banyubiru, Kabupaten Semarang. Waalaikumsalam. Iya, Bu Ati, apa kabar? Baik, Sehat Mbak Devi. Ibu? Alhamdulillah. Senang akhirnya bisa datang ke kediaman Ibu langsung spesial ini ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Silahkan Mbak Devi. Dengan udara Kabupaten Semarang, tepatnya Banyubiru yang adem. Sejuk ya di betul. sini ya. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Bu Ati yang profesinya adalah sebagai dokter, tapi sekaligus menjadi anggota Dewan ya. Pemirsa juga mungkin penasaran ya gimana cara membagi waktunya dan bagaimana dukungan dari keluarga. Boleh kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Ati? Ya, boleh Mbak Devi, monggo silahkan. Ini lagi sibuk atau lagi senggang ini Bu Ati? Kebetulan ini nanti banyak kegiatan untuk malam tirakatan Mbak Devi, karena besok kan tanggal 17 sehingga RT kami ini di lingkungan RT 4 RW 1 mengadakan kegiatan. Kemudian di depan itu juga RT 2 mengadakan kegiatan juga, sehingga kami juga sebagai warga juga ikut diundang. Oke. Nanti malam juga ada kegiatan lagi di Kampung Rapat. Kalau yang nanti malam itu kebetulan kegiatan yang terkait dengan tugas fungsi saya sebagai anggota Dewan. Oke, kegiatannya padat sekali pemirsa ya. Oke, nah kita penasaran nih Bu Ati kan sebagai dokter gitu, kok bisa terjun di dunia politik ini, ceritanya gimana sih Bu Ati? Ya kalau di politik itu sebenarnya dari dulu memang kita mengamati politik nih sejak dulu begitu. Sudah mengikuti dari dulu. Dari mahasiswa juga saya juga suka kegiatan kemahasiswaan gitu nih dengan teman-teman baik di intern kampus maupun di eksternal kampus gitu. Jadi untuk kegiatan semacam ini sudah bukan hal yang asing lagi bagi kami begitu. Kemudian tahun 2009 itu kan saat itu muncul undang-undang keterwakilan perempuan minimal 30% ya. Jadi saat itu banyak partai berusaha untuk mencari caleg-caleg perempuan untuk melengkapi kuota 30% tadi. Nah, itu salah satunya
beberapa partai memang menghubungi kami begitu nih. Ya akhirnya kami istikharah dan menjatuhkan pilihan pada satu partai yang saat ini saya menjadi anggota. Oke. Ya. Kalau Bapak seperti apa bentuk dukungannya Ibu? Kalau Bapak ya tentu jadi ada keberhasilan pasangan ya itu pasti ada seseorang yang di belakangnya ya itu adalah bapaknya anak-anak. Dukungan nomor satu ya? Iya, dukungan nomor satu itu dari keluarga tentunya nggih. Kesuksesan politisi dari fraksi P3 DPRD Jateng ini tak lepas dari dukungan keluarga. Dukungan penuh dari sang suami memberikan energi positif bagi beliau dalam mengabdi kepada masyarakat. Sore Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan prakteknya Bapak ya. Kita mau ngobrol-ngobrol juga selain dengan Ibu dengan Bapak ya, karena tadi siap. Ibu sampaikan Bapak ini adalah supporter nomor satunya Ibu. Wah. Sweet banget gitu ya. Seperti apa sih bentuk dukungan Bapak untuk Ibu yang sibuknya luar biasa menjadi seorang anggota dewan dan menjadi seorang dokter sekaligus sebagai ibu dari anak-anak? Ya, sejak awal istri saya ini, Bu Dokter ini maju karena memang tidak lepas ya. Beliau mau, kemudian dorongan kita karena pengalaman yang sudah kami ya kadang-kadang banyak kenalan sok mensupport anggota dewan. Ya. Nah, setelah jadi kadang-kadang komitmennya lupa kepada masyarakat gitu loh. Gitu. Tapi kalau istri nanti jadi kan kami bisa selalu ingatkan untuk selalu mengingatkan bermanfaat untuk konstituen masyarakat ya gitu. Jadi memberikan kemanfaatan. Jadi bahasanya kalau jadi jangan lupa. Bapak pernah komplain nggak Pak kalau Ibu lagi sibuk, sedang banyak kerjaan, rapat terus mungkin? Ya, kalau itu malah nggak terlalu, itu menyadari ya. Justru kalau tidak ke bawah gini-gini ya saya ingatkan. Loh, ini sebagai wakil ini karena itulah konsekuensi itu. Justru itu. Kalau beliau ini udah paling-paling ya masih dalam batas normal sehingga nggak terlalu kita siasatilah waktunya. Dua periode dipercaya masyarakat menjadi anggota DPRD Kabupaten Semarang dan satu periode menjadi anggota DPRD Jateng membuat Ibu Soleha Kurniawati berkomitmen mengabdikan sepenuh hati untuk melayani masyarakat. Sebagai seorang dokter, beliau tetap melayani masyarakat yang meminta pelayanan kesehatan, khususnya terkait persalinan hingga pelayanan KB saat berada di rumah. Baginya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak agar derajat kesehatan masyarakat semakin baik. Iya, Ibu, kita sudah sampai di klinik utama rawat inap Kurnia Utama. Kalau di seberang itu juga ada kliniknya. Tapi kalau yang di sini ini spesial untuk apa Ibu? Ada kekhususan? Ini kebetulan klinik yang ada spesialisnya, yaitu spesialis kandungan kebidanan, Mbak. Jadi yang di sini khusus untuk pelayanan KB, gitu misalnya melahirkan, rawat inap yang kaitannya dengan penyakit kandungan kebidanan dan seterusnya. Oke, bisa ke sini ya. Kita langsung cek pasien Ibu ya di dalam yang sudah siap pemirsa. Jadi pas kebetulan kita datang ke sini, pas Ibu ada pasien, jadi kita tahu kegiatan Bu Ati selain sebagai anggota dewan bertugas juga untuk melayani masyarakat ya sebagai Bu Dokter. Jadi kita ambil KB-nya yang lama, kita ganti yang baru. Gitu. Lancar ya Bu ya? Lancar, jadi itu namanya pasang implan baru, di mana implan itu efektivitasnya 3 tahun. Jadi kalau sudah 3 tahun, harus kembali lagi untuk diganti lagi dengan KB yang baru. Termasuk KB yang banyak digemari oleh ibu-ibu ya, karena
tidak terlalu memakan sering berkunjung ke dokternya karena itu sudah terpasang untuk jangka waktu 3 tahun. Kalau KB kan yang 1 bulan dia harus datang 1 bulan sekali, atau kalau yang 3 bulan 3 bulan sekali. Gitu. Dan ini mendukung program pemerintah 2 anak cukup. Apakah memang sudah banyak ibu-ibu yang sadar untuk melakukan KB, Ibu? Kalau saat ini saya rasa sudah ya, sudah. Jadi mungkin banyak keluarga yang sudah paham dengan pentingnya sebuah keluarga itu harus direncanakan, begitu ya, karena kalau banyak anak, kemudian nanti kalau kebutuhannya nanti tidak terpenuhi kan kasihan juga, sehingga memang harus benar-benar direncanakan jumlah anak, kemudian nanti sekolahnya bagaimana dan sebagainya. Oke, baik. Jadi memang harus benar-benar terencana. Kalau katanya banyak anak banyak rezeki, ya memang sih. Tapi kalau sekarang agak sulit ya Ibu ya, di era yang kebutuhannya serba mahal seperti itu, makanya harus betul-betul direncanakan sebaik mungkin ya. Nanti baik. ada perkiraan kita nanti ada bonus demografi itu juga harus dipertimbangkan. Kalau tidak dikelola dengan benar ya nanti pemerintah dan masyarakat juga yang rugi gitu. Jadi itu Mbak. Oke, nah pesan untuk ibu-ibu di luar sana, apa Ibu yang mungkin masih takut nih untuk ikut program KB, kemudian juga masih masih bingung tindakan-tindakannya diapain aja sih sebenarnya kalau KB itu? Ya sebenarnya ibu-ibu tidak perlu takut untuk KB ya, karena itu juga merupakan sebuah kebutuhan ibu-ibu muda sekarang ya, karena kalau tidak di KB maka nanti setiap tahun bisa produktif begitu ya. Jadi, nah ini kalau untuk mengakses tentang pengetahuan ber-KB itu bisa ibu-ibu di posyandu, kemudian di puskesmas nih. Tapi sebenarnya kalau mungkin untuk yang ibu menyusui itu boleh pakai KB suntik yang tidak mengganggu ASI begitu ya. Jadi kalau yang sudah tidak menyusui bisa pakai implan. Ya. Gitu. Baik, semoga ibu-ibu tetap sehat terus ya, dan sehat juga mungkin Ibu Dokter karena kegiatannya padat, sering juga menangani ibu-ibu ya, yang gitu. lepas pasang KB ya Ibu. Usai memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kegiatan kita bersama Ibu Soleha Kurniawati berlanjut. Kita diberi kesempatan Ibu Soleha untuk mengikuti kegiatan beliau menyapa masyarakat Banyu Biru, Kabupaten Semarang untuk merayakan peringatan HUT RI ke-78 yang lokasinya tak jauh dari rumah beliau. Kedekatan beliau dengan masyarakat begitu tampak terlihat. Kedekatan tanpa sekat membuat masyarakat begitu antusias saat menyambut kedatangan anggota Komisi B DPRD Jateng ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kekompakan warga RT 4 yang sudah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan. Ada lomba, ada partisipasi mengikuti lomba sehingga mendapatkan piala bergilir. Masih tetap menjadi gilirannya RT 4. Ngaten nggih nggih. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Serahkan juara bergilir RT 4 ya, lomba voli dalam rangka 17 Agustus pada tahun ini. Usai menyapa warga, perjalanan kita berlanjut ke Kampung Rapet, masih di Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Di Kampung Rapet yang terkenal sebagai daerah toleransi, Ibu Soleha kembali bertemu dan berdialog bersama warga. Bersama ratusan warga, mereka begitu antusias untuk menyambut pagelaran seni yang begitu terjaga dengan baik. Kesan saya ini kan penduduk Kampung Rapet itu memang dari kalangan banyak piyayinya, Bapak piyayinya. Terus mboten nggih. Kelihatannya benar nggih. Jadi banyak pensiunan nggih, ASN nggih banyak juga, kemudian dan rata-rata ekonomi sosial, secara sosial ekonomi lebih dusun Kampung Rapet lebih daripada yang lain di Desa Banyu Biru.
dan ini kita syukuri semuanya nggih. Kemudian dari sisi keragaman sosial budaya ini sangat, tadi sudah saya sampaikan, karena beragam, tetapi belum pernah saya mendengar ada selama saya hidup di Banyu Biru, Kampung Rapet itu geger, itu belum pernah. Tetapi yang kita saksikan adalah kerukunan yang setiap tahun itu terjalin dengan baik, ya. Saya apresiasi, ya. Mulai dari halal bihalal, kemudian Natal, peringatan yang lain, kalau hari ini seperti hari ini dan yang lain-lain, ini sangat luar biasa dan patut dicontoh oleh yang lainnya. Itu demikian Mas Nugi. Harapannya Bu, mungkin harapannya ya mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, ya, dipertahankan keragaman. Tadi Bu Yuriah juga sudah menyampaikan harapannya, kerjasama dan sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan yang mewakili panjenengan di DPRD, baik di tingkatan kabupaten, provinsi maupun pusat. Semuanya muaranya adalah untuk kesejahteraan, ya, pembangunan dari lingkungan kita. Gitu nih Pak Lurah, ya. Insya Allah kalau kita bisa bekerja sama, sinergi yang baik ini akan tetap terjalin. Matur nuwun. Bagi warga, kepedulian Ibu Soleha Kurniawati terhadap pembangunan di wilayah Kampung Rapet sudah tak terhitung. Hampir setiap tahun berbagai bantuan melalui dana aspirasi mengalir terus, mulai dari pembangunan jalan, drainase, hingga pembangunan sarana prasarana desa. Pemirsa, kegiatan kita masih berlanjut sampai malam hari bersama dengan Bu Ati, dan memang ini kedekatan dengan warga sangat terasa di malam Cirakatan 17 Agustus ini bersama dengan warga dan juga Pak Lurah, ya Ibu, ya. Ya. Ibu, gimana rasanya tadi sudah bisa menyapa warga, bertemu langsung dengan warga di Dusun Kampung Rapet ini? Ya, Mbak Devi, jadi saya tentu merasa senang, ya, sudah bisa membersamai masyarakat, ya. Jadi kalau saya sampaikan tadi ada hormon kebahagiaannya, endorfinnya keluar nih Mbak. Okay. Jadi saya ikut merasakan kebahagiaan bersama masyarakat dan warga gitu nih. Karena hari ini malam tirakatan itu puncak ini ya, kita mengenang hari kemerdekaan. Kemudian masyarakat itu ini ada kesenangan perlombaan, kemudian ada hadiah, ada door prize dan sebagainya. Jadi ini momen yang sesungguhnya dinantikan oleh banyak warga kita. Oke, gitu. momen istimewa ya Ibu, ya. Baik, kita ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Hartanto, warga dari Dusun Kampung Rapet, ya. Bapak, gimana dengan kehadiran Ibu malam hari ini? Tadi juga sudah sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Ibu, ya, sebagai warga Dusun Kampung Rapet, seperti apa? sangat senang sekali, luar biasa. Kami kedatangan anggota dewan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tentu ini sangat membuat kami respon semangat begitu, sehingga kita bisa menjalin kebersamaan, silaturahmi supaya Kampung Rapet makin. Nah, apa saja kebutuhan-kebutuhan dari Dusun Kampung Rapet ini yang sudah mendapatkan bantuan dari kuncuran aspirasi lewat Bu Ati? Ini Mbak, sebenarnya sih kalau kita bicara ini sebenarnya tidak bisa instan. Ini tidak bisa seperti Indomie, tidak bisa. Karena memang kebutuhan di dusun ini kan melalui musbus ya, musyawarah dusun. Kebetulan kalau beliau ini tidak bisa hadir karena kesibukan, biasanya ada yang mewakili stafnya atau TA-nya itu ikut di musdus, musyawarah dusun. Jadi ngerti apa kebutuhan dari warga itu apa. Satu misal jalan di depan kita ini aspirasi dari beliau. Itu diawali dari musdus dulu Mbak. Jadi tidak bisa serta-merta, tidak bisa. Karena 1 tahun ini berpikir tahun ke depan. Nah, seperti inilah silaturahim secara bingkai yang benar. Nanti dari musdus kita bawa ke musdes. Setelah itu kita sampaikan ke beliau. Jadi sinkron antara kebijakan kami yang ada di dusun, desa dengan aspirator, bu dokter membawa ke provinsi ini klop.
Mungkin tapak-tapaknya mungkin kalau nanti Mbak bisa melihat di situ spanduknya masih ada di dalam gubuk nih. Di gubuk ini masih ada. Jadi itu selalu kita abadikan jejak digitalnya. Jadi kita menjalin tali komunikasi ini tidak bisa langsung, itu tidak bisa. Dan juga alhamdulillah saya pun juga kemarin kaget karena Pak Hartanto menyampaikan, Bu Dokter ini ada aspirasi untuk pentas seni untuk kegiatan malam tirakatan. Saya juga tuh kok ada lagi gitu loh. Memang ini kan di luar agenda di Musgus, tetapi ini kan sifatnya yang dana-dana parsial seperti ini ternyata masih ada seperti itu. Tahun sebelumnya waktu ini di perbatasan Kampung Rapat dengan Kerajaan juga rapat beton. Kalau sekarang ini kemarin barusan aspal di dusun Kerajaan. Ya, sebenarnya ini Bu, galiannya ini kita melalui Musgus. Seperti jadi kebutuhan ini saya tidak bisa ngomong karena yang punya kebutuhan warga. Warga ya, jadi memang dimusyawarahkan terlebih dahulu dan akhirnya terjawab sudah melalui aspirasi melalui Bu Ati ya. Jadi ini sekarang jalannya sudah mulus. Sudah tidak ada yang berlubang-lubang, apalagi kalau hujan biasanya repot ya Pak ya. Iya. Sekarang sudah mulus. Bagus, oke. Ibu, kenapa ini aspirasi dari warga sangat diperjuangkan betul sampai akhirnya warga bisa merasakan jalanan mulus, sudah dirabet beton? Ya, tentunya tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa gitu. Jadi memang itu kan usulan berdasarkan kebutuhan gitu ya. Kalau anggota DPR itu kan sifatnya fasilitator ya, menerima aspirasi begitu gitu. Jadi aspirator lah, kita aspirator. Jadi masyarakat butuhnya apa, nanti kita fasilitasi dengan aspirasi kita. Nah, kalau kita memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, ya tentu ini tidak terlalu terasa efek manfaatnya begitulah. Kita memberikan itu sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, yang urgent gitu. Baik, tapi selain infrastruktur pasti SDM pun juga perlu dibangun terus ya Ibu ya. Iya. Apakah juga Ibu ikut mengawal dengan keberadaan SDM yang ada di dusun ini? Ya tentu kita sangat concern ya dengan pembangunan SDM ya. Ya ini sebagai bentuk support kita. Kalau kita punya kegiatan, kalau SDM kan lebih ke arah kegiatan ya, kegiatan itu nanti kalau ada mengusulkan pelatihan-pelatihan, kemudian yang berkaitan dengan apapun itu kayak mungkin ada UMKM, ada pelatihan apa itu, kami mungkin bisa memfasilitasi itu sejauh ini kalau ada permintaan gitu Mbak. Kalau kira-kira kalau kadang-kadang ada yang tidak minta tapi kami juga tahu itu sebuah kebutuhan, itu kadang juga kita tawarkan Mbak begitu. Pastinya kalau keliling ke setiap dapil, wow waktunya kita nggak cukup ya Ibu ya, tapi kita di beberapa tempat saja, ini tepatnya di Kabupaten Semarang, tepatnya di Banyubiru. Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat di dapil Ibu? Ya tentunya pertama saya sebagai anggota Dewan Incumbent ya, selama saya masih menjadi anggota Dewan, silahkan masyarakat untuk mengakses aspirasi yang kami miliki, sejauh itu masih ada plafonnya gitu ya. Jadi semoga keberadaan kami sebagai anggota DPR ini bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya yang kita wakili begitu ya. Jadi kami persilahkan terbuka kepada masyarakat. Dan demikian pemirsa, kebersamaan saya bersama dengan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Haijah Soleha Kurniawati dari Banyubiru. Saya Setia Nadia undur diri, sampai jumpa.